Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat rekan-rekan di mana saja Anda berada saat ini. Saya hari ini mencoba share bagaimana cara mengatasi tambak yang bocor. Ya, jadi saya menemukan pola. Insya Allah ini bisa sampai 3-4 tahun dia nggak akan bocor. Ini tambak saya mau buat untuk budidaya kepiting bakau, guys. Budidaya kepiting bakau, luasnya kurang lebih 10 kali 20 meter, lebarnya 10 meter, luas panjangnya 20 meter, kurang lebih 20 meter. Nah, jadi begini guys, saya perlihatkan kepada Anda. Ini adalah bambu guys. Saya buat parit dulu. Sebelumnya saya buat parit, ya. Saya buat parit. Ini parit kedalaman 60 cm. Tapi ini lokasi tergantung dengan lokasinya guys. Karena ini adalah tambak lama yang sudah saya pernah buat. Ini tanggul-tanggul bekasnya guys. Nah, cuman kondisinya ini bocor. Kondisinya bocor sehingga saya menemukan cara bagaimana cara mengatasi supaya tambak ini sudah tidak bocor lagi. Jadi saya tanam bambu kedalaman 60 cm. Ini bambu guys, bambu. Ini bambu. Jadi bambu ini agar kepitingnya tidak bisa melubang guys. Ini bambu besar yang saya belah menjadi 4. Setelah bambu ini maka saya lapisi dengan tarpal. Itu guys yang sudah jadi guys. Ya, ada tarpalnya, kelihatan ujung tarpalnya guys. Nanti saya sambung jadi keliling. Ini tarpal. Setelah itu baru ditanam kembali guys, ditutup kembali parit kedalaman 60 cm tadi, ditutup. Di atasnya dikasih papan guys. Ini papan. Papan ini tujuannya disinilah nanti saya akan memaku dari ya, dari hijau itu supaya pitingnya nggak bisa manjat guys sampai di atas. Ketinggian kurang lebih ya tergantung lokasi Anda. Kalau lokasi saya ketinggian satu lembar dari aja, karena itu lebarnya 190 cm, lebarnya 98 cm ya. Nah, jadi ketinggian ini 60 cm, 60 cm ditambah dengan papan 20 cm, ketebalan papan berarti sudah 80 cm ya, ditambah dengan 98 cm, tambah lagi papan di atasnya 20 cm, berarti ada kurang lebih 1,60 meter ya ketinggian sampai ke atas, sehingga insya Allah ini tidak akan ada kebocoran. Nah, jadi dia ditanam guys, karena bambu ini setahu saya, begitu juga kayu, apabila dia di dalam tanah, begitu juga tarpal di dalam tanah, walaupun dia dalam waktu lama insya Allah tidak akan lapuk, asal dia di dalam tanah guys. Nah, ini penampakan dari luar kelihatan guys, itu adalah bambunya. Saya keliling bambu, terus nanti saya timbun. Ini setelah ini baru saya timbun guys. Nah, ini penampakan dari luar. Setelah ini akan saya tutup supaya dia tidak kena udara. Karena yang jabuk itu guys, dia di antara permukaan tanah, di atas tanah yang ada udaranya guys, masih kena udara, itu disitulah kayu mudah jabuk sehingga tidak bisa bertahan lama. Nah, jadi ini keliling guys, keliling tak kasih bambu, kita kasih bambu guys. Nah, ini yang masih dalam bentuk galian. Setelah ini baru saya pasang lagi guys, seperti yang ada di sebelah sana, pasang lagi papannya. Setelah itu baru ditanam bambu di bawah papan itu.
Ya, begitulah model penampakan guys dari tambak ukuran kecil untuk budidaya kepiting. Insya Allah kalau ini sudah tidak menyesal lagi guys. Apa yang mau dibuat di dalamnya, airnya akan bertahan. Ini contoh guys, ada yang sudah saya gali sedikit ya. Ini saya gali sedikit, airnya sudah nampung ya. Itu airnya sudah nampung. Nah setelah itu ditutup tadi, maka dibuat lagi, digali lagi di dalamnya ya, tergantung ukuran yang kita inginkan. 80 cm boleh, 1 meter juga boleh ya. Airnya akan nampung dan bertahan di situ guys. Nah inilah yang bisa saya sharekan kepada Anda hari ini. Mudah-mudahan bisa Anda juga bisa mengikuti hal seperti ini ya, menjadi solusi buat Anda maksud saya, sehingga kita sama-sama bisa berusaha guys, menjadi pengusaha maksudnya. Nah saya coba bagi sedikit kepada Anda kenapa saya memilih usaha kepiting guys, karena ada kali-kalinya juga, jadi kita nggak sembarang. Nah misal di daerah Kaltara itu kepiting, katakanlah kepiting besar H7 atau yang lembek itu guys, yang lembek itu kita bisa beli ke petambak ya, karena wilayah kami ini sangat banyak sekali tambaknya. Jadi kita bisa beli ke petambak itu bibit ya, itu harganya 30.000 per kilo. Itu bibit kita beli di tambak, harga bibitnya 30.000 per kilo. Itu untuk ukuran besar, BSB ya, BS besar orang bilang. Nah setelah itu kita tampung selama 15 hari ya, 15 hari setelah dia keras kulitnya, itu sudah bisa dijual. Dalam waktu 15 hari kita sudah bisa menjual guys. Nah kalkulasinya seperti ini. Misalnya kalau kita membeli bibit ditambak ya, ukuran H7 BS besar, itu 30.000 guys 1 kilonya, karena itu kepiting lembek. Nah setelah itu kita simpan di dalam empang semacam ini, dalam tambak semacam ini, kurang lebih 15 hari guys. Nah kalau kita membeli 30 kilo, satu pikul misalnya, atau 100 kilo kita beli, biayanya baru kurang lebih 3 juta, karena 30.000 per kilo. Nah setelah kita simpan di sini selama 15 hari, kita kasih makan, kita rawat, kita bisa menjual per kilo. Kalau kepiting yang sudah keras H7 itu 190.000 per kilo guys, 190.000 per kilo. Artinya dikali 1 kilo, 1 pikul ya, 100 kilo itu sama dengan 19 juta guys. 19 juta kita potong dengan biaya bibit tadi 3 juta, masih ada kurang lebih 16 juta rupiah. Itu 15 hari. Nah jadi ini yang saya coba share. Saya juga mohon doa teman-teman semua, saudara-saudara semua, semoga ini berhasil, dan ini akan saya bagi ke Anda cara-caranya ini, supaya Anda juga bisa melakukan hal semacam ini. Kita hanya butuh pakai tenaga guys. Biaya membuat semacam ini kita cuman pakai tenaga aja. Saya juga cuman menggunakan ya kurang lebih 30 keping papan ya, ya setengah kubikan lah, lebih setengah kubik. Nah Anda tinggal kali-kali, kemudian saya beli darinya itu hanya satu gulung pun hanya sekitar 500-an ribu guys, dari hijaunya. Nah itulah Anda bisa hitung biaya-biayanya ya, tidak lari dari kurang lebih 2 jutaan lah semuanya totalnya biaya, karena menggalinya saya sendiri guys, nggak perlu suruh orang, kita mengeluarkan biaya-biaya lagi. Nah jadi inilah ide kreatif, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jadi butterfly effect dari empang ini guys, tambak ini adalah, di sini saya besarkan kepiting, airnya tempat walet bermain, karena walet saya alhamdulillah sudah saya sebarkan di video saya sebelumnya.
Anda sudah bisa lihat perkembangannya. Ini tahun 2022 ya. Kemarin saya perlihatkan walet segini aja guys. Ini sudah bisa menghasilkan 49 lembar sarang guys. Ya, 49 sarang di dalamnya. Nah, jadi saya biarkan dulu. Nanti saya panen, saya juga akan bagi kepada Anda. Jangan lupa guys, itu dulu ide kreatif, usaha kreatif yang saya share kepada Anda. Untuk Anda yang ada di wilayah pedesaan, Anda jangan takut. Saya yakin dan percaya jika hal-hal seperti ini Anda lakukan, saya yakin 2 tahun yang akan datang akan banyak pengusaha, orang-orang yang berduit itu terbitan dari desa guys, bukan dari kota. Sekian dulu, jangan lupa like, subscribe, kemudian pesan, saran kepada kami, siapa tahu ada. Kami senang sekali yang namanya uji coba guys. Nanti bisa di-share, dibagi ke kami, dan kami akan mempraktekkan juga. Siapa tahu ada pemikiran-pemikiran Anda, ide-ide kreatif Anda silakan komen ya. Anda silakan komen, kemudian kami akan melakukan apa yang Anda sarankan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses selalu buat kita semua.